guys, kali ini openingnya kita beda. Openingnya udah berada di dalam mobil karena pagi-pagi saya sudah menculik mereka semua. Saya mau membawa mereka ke suatu tempat. Kemana kak? Pokoknya kalian ikutin aja terus. Ikutin terus buat kalian juga yang penasaran. Saya akan membawa kalian ke tempat yang pastinya kalian rindukan. Tempat ini membuat kalian kangen dengan suatu momen. Pokoknya kita akan bernostalgia di tempat ini. Kira-kira tempatnya di mana? Kita sering bikin konten di sini kok. Nanti juga kalian bisa tahu. Penasaran kan? Kan? Kalian juga penasaran? Pokoknya ikutin terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys buat channel YouTube Cafi. Sampai ketemu di tempat tujuan. Mas, kita mau pesan. Masnya. Yang paling kurindukan pisang goreng. Sambal terasi itu wajib. Enak banget. Pisang gorengnya ada. Pisang goreng sambal terasi. Kamu juga. Berarti 3. Laki-lakinya kamu mau nggak? Saya mau. 2, 4. Pisgor. Kesukaan Vika ini. Spaghetti carbonara. Oke. Kasih. Nah, jadi ini tempat kita guys. Kita akan bernostalgia di sini dan makan makanan yang sering kita pesan di sini. Yang tadi itu pisang goreng. Coba kalian lihat guys, view-nya di sini tuh kita bisa lihat lautan, gunung, dan kota-kota di sini. Tapi sayang nggak ada Vika di sini. Ya, kita kan juga tidak bisa memaksa Vika. Biarkanlah dulu Vika istirahat. Padahal di sini kita sering bikin konten bareng. Di sini di setiap sudut sini udah kita bikin konten. Dan gak nyangka kita kemarin juga sudah rayain 10 juta followersnya Vika. Cepet banget ya, cepet banget. Pada waktu itu masih awal dari 10 bulan yang lalu juga kita bikin TikTok itu. Dan nih yang sebenarnya saya mau tanyakan dari dulu, tapi belum saya tanya-tanya. Apa tuh? Kak Vika itu sebenarnya gimana sih Kak awalnya ceritanya Kak Vika bisa mendaftar di Kedas Beauty, kerja di Kedas Beauty awalnya? Soalnya saya nggak tahu, yang saya tahu itu yang cerita dikit-dikit aja sih ceritanya tahu, cuman yang detailnya itu saya nggak tahu. Dan kakak mau cerita nggak? Kalian penasaran mau tahu bagaimana cerita awalnya? Serius. Panjang loh ini. Panjang. Nggak apa-apa. Kalau gitu kita buat aja kayak ala-ala podcast gitu Kak. Iya boleh. Atur kamera ke sini. 3. Nah, atur ya supaya profesional mungkin. Iya. Kita sekarang podcast guys. Saya akan menjawab pertanyaan si Sinta. Oke, 1, 2, 3, kita mulai sekarang. Nah, sekarang udah kayak semi-semi podcast kan Kak. Nih, lihat 1, 2, 3 kamera, dan di sini ada mic. Mikrofon nih. Mic-nya sudah di sini. Oh iya, udah di sini guys. Oke, gimana? Jadi karena mereka berdua penasaran gimana awal mulanya Vika, bukan cuma mereka berdua yang penasaran, tapi semuanya. Kalian semua yang nonton penasaran gimana sih awal mula Vika masuk di Kedas Beauty. Nah, awalnya itu jeng. saya akan membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi seorang asisten pribadi saya. Akhirnya si Vika ini datanglah membawa lamaran pekerjaan ke kantor. Terus ternyata si Vika ini dia masih kuliah. Oh, sama dong kayak statusnya saya masih kuliah. Awal masuk. Di situ saya bimbang bagaimana saya bisa nerima ini anak sementara dia masih kuliah kan. Dia tidak akan fokus dengan pekerjaannya, tapi dia yakinkan saya, tapi Kak, saya sudah tinggal menunggu wisuda saja. Dia kayak pengen sekali dan kerja di Kedas Beauty. Nah, saya tanya, kenapa sih kamu benar-benar pengen kerja di sini? Dia jawab alasannya dia ngefans sama saya. Berawal dari fans jadi karyawan. Dari fans akhirnya menjadi karyawan. Nah, ngefans, kenapa dia ngefans sama saya? Itu karena dia lihat kita ini seumuran, tapi saya lebih sukses daripada dia.
Akhirnya saya terimalah si Vika ini menjadi asisten pribadi saya Di Kedas Beauty. di Kedas Beauty. Seiring berjalannya waktu, saya ajak Vika keluar kota, dan ternyata si Vika ini orangnya pusing-pusingan, mabuk-mabukan di perjalanan. Kan pusing saya, gimana ceritanya saya ngurusin orang sakit mabuk perjalanan, karena mungkin dia belum terbiasa naik mobil. Akhirnya pulang ke Palu, saya runding lagi sama Kak Alit, sama suamiku. Saya bilang, Pak, kayaknya saya tidak bisa jadikan Vika ini asisten pribadiku, sementara dia pusing-pusing. Karena kan kita harus intens keluar kota. Iya, sering banget keluar kota. Nggak mungkin dong kita cuma ngurusin Vika sakit karena mabuk perjalanan. Akhirnya daripada saya pecat Vika, kasihan kan, saya alihkan Vika jadi admin di perusahaan saya untuk balas-balas chat. Oh, jadi awalnya Vika masuk itu mendaftar jadi asisten pribadinya kakak, guys. Betul. Gitu guys. Nah, jadi pada saat memperkenalkan brand Kedas Beauty, tentunya kan saya butuh partner nih, butuh partner untuk bikin konten di TikTok, kayak gitu. Saya runding lagi sama suamiku Kak Alit. Kak Alit bilang, mah kayaknya kita butuh artis atau brand ambassador untuk lebih memperkenalkan produk Kedas Beauty lebih luas lagi ke publik. Terus saya jawab lah, bagaimana kalau kita pakai Vika? Terus Gimana ekspresinya Khalid? ekspresinya kali dia kaget, dia kayak marah dengan nada tinggi. Apa-apaan kok mah? Memangnya Vika siapa? Vika kan followersnya cuma 1000, bagaimana produk kita bisa terkenal kalau followers cuma 1000-an? Tapi saya yakinkan Kak Alit, saya yakin kita bisa kok memperkenalkan si Vika ini. Akhirnya Kak Alit bilang, kamu yakin? Kalau kamu memang yakin, oke, kita pakai dia, saya percaya sama kamu. Saya bilang, iya saya yakin, kita lihat dulu kemampuan kita sampai di mana, kita lihat beberapa bulan ke depan apa yang terjadi. Dan akhirnya si Vika terkenal dengan nama Vika Kedas Beauty. Dan nama Kedas Beauty itu sudah melekat banget di semua orang. Dan juga waktu itu Kak Alit suruh saya, Sinta, tolong bikinkan akun TikTok Vika Kedas Beauty. Ya. Jadi awalnya itu Vika diperkenalkan di akunnya kakak dulu. Ada yang minta beli iPhone 12. iPhone 12. iPhone 11 dulu itu. iPhone 12. 12. Sudah iPhone 12 di situ. Oh, saya iPhone 11. Pro Max. Dia mengeluh, cuma di HP-nya Android. Kita iPhone. Oh iya, baru habis itu jadinya iPhone 12. Kita naik gaji yang Ya, kayak naik gaji. Nah, habis itu kakak berhasil memperkenalkan Vika. Akhirnya Khalid minta Sinta tolong buatkan akun TikTok Vika Kedas Beauty, dan sampai sekarang followersnya sudah 10 juta guys. Dan terbukti saya bisa memperkenalkan Vika, bukan cuma Vika aja yang terkenal, tapi beberapa karyawanku juga ikutan terkenal. Nah, sekarang saya tanya sama mereka berdua, Sinta sama Dewi, sebelum masuk ke Kedas Beauty followers kalian berapa? Kalau followersku itu dulu nggak sampai 2000 guys. Sampai 2000. Dewi? Saya pokoknya itu 1500 lebih, nggak tahu lebih berapa. Sekarang berapa followersmu? Coba cek. Cek. Kita harus cek ya. Kita Cek itu dulu. harus real. Nih, 208.000 guys. 208.000 followers Sinta. Followers Dewi? Saya 159.000. Memang kalau Kak Alit dan Kak Chan memperkenalkan orang itu betul-betul guys, dan pasti berhasil, dan itu nggak semena-mena dia perkenalkan, tapi ada ilmunya, ada rumus-rumusnya bisa membuat orang terkenal. Intinya kita harus bisa membangun personal branding dulu, bentuk dulu karakter dia itu harus dikenal sebagai siapa. Dan karena Kak Alit mengapresiasi kerjaku bisa memperkenalkan karyawan, akhirnya saya dibelikan mobil Ferrari. Wow, Mobil Ferrari itu adalah mobil sport yang tidak pernah ada dalam pikiranku. Saya bakal punya nih mobil ini ke depannya, nggak pernah. Tapi karena Tuhan memberikan saya rezeki yang lebih, akhirnya suamiku membelikan mobil Ferrari itu. Wow. Tapi memang kalau kita kerja itu kita harus ada gift buat kita semangat lagi bekerja. Betul. Reward untuk diri sendiri lah. Diri sendiri. Nggak hanya itu. Sekarang saya lagi membangun pabrik yang lumayan besar di Jakarta untuk produk Kedas Beauty, dan saya akan membuat produk pemutih cepat dan hasilnya permanen, tapi jangan khawatir, BPOM dan bersertifikat halal. Wow guys. Jadi kan banyak orang yang butuh putih instan. Nah, nantinya
di pabrik ini kita akan membuat produk-produk Kedas Beauty lebih berkualitas lagi. Ditunggu gebrakan apa yang akan kita buat. Penasaran? Jadi nanti di pabrik ini saya akan membuat produk yang belum ada menjadi ada. Kita lihat beberapa bulan ke depan, karena kalau saya sudah bicara itu tidak pernah main-main. Sama halnya saya memperkenalkan mereka. Kalau saya mau mengangkat seseorang, misalnya si Sinta, saya angkat jadi terkenal, itu bisa dengan mudahnya. Yang penting kita harus konsisten, harus mempelajari ilmunya kayak gitu. Gitu guys, dan itu semua nggak semudah membalikan telapak tangan. Butuh prosesnya. Gitu. Mas, taruh sini aja. Itulah cerita awalnya kenapa kok bisa sih si Vika ini masuk di Kedas Beauty. Awalnya ya dia jadi asisten pribadi saya dulu, habis itu jadi admin, habis itu ya sekarang menjadi artis. Sudah bisa dikatakan sebagai artis ya, karena bisa. Semua orang dari kalangan anak-anak, dewasa sampai orang tua, emak-emak tahu Vika Kedas Beauty. Betul. Dan Vika juga terkenal. Ya semoga aja kita ada janjinya kakak guys, kita akan meloncat ke luar negeri, tapi tungguin. Betul. Kapan itu? Tungguin. Ditunggu trip kita Ke luar negeri. Kalian mau ke luar negeri kemana dulu? Korea. 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 Dia bilang dia mau ke London kan. Pengen banget sebenarnya Kita keluar cek. negeri, cuman situasinya masih Iya guys. pandemi Masih seperti ini, kita takut kan, masih menjaga diri Susah kita juga. juga. Kita berangkat, kita harus karantina dulu. Iya. Kita pulang, kita harus karantina Betul. dulu. Jadi ya semoga Indonesia cepat membaik dan Dunia juga cepat pulih. ya, amin. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kan untuk Vika sudah dijawab tuh, kangen deh sama Vika. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Iya, kangen sih. Ya semoga Vika terbuka pikirannya, bisa kembali lagi di Kedas Beauty. Satu hal yang kita kangenin sih Kak, bikin konten bareng. Kangen banget bikin konten. Kakak pasti kangen juga kan bikin konten bareng Vika. Kangen banget sama Vika, karena biasanya kita bikin konten sama-sama. Dan di sini pun tempat bersejarah kita bareng Vika. Dengarlah doaku yang tak pernah meminta bahwa dia kembali bersama walau hanya sesaat. Saya tahu kakak kangen banget sama Vika. Saya tahu juga saya ini salah, tapi saya melakukan, makasih sih, saya melakukan ini juga untuk kebaikan Vika, untuk kebaikan kalian, biar kalian tuh kuat gitu loh. Tapi ya namanya manusia, Vika berhak marah kok sama saya. Ya, Kak. Kakak pokoknya sabar aja, kakak tenang aja, kita serahkan ya semua sama kita. Pasti kita bisa balikin Vika ke Kedas Beauty. Kak. Pasti Vika kembali. Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku, di sini menjagaku selalu. Dengarlah doaku. Oh, nangis kan? Udah dong, Mas makanannya, Mas. Oke guys, udah, jangan mewek ya. Aku juga mau mewek, tapi kita sekarang makan dulu Kak. Kita sekarang makan aja. Biar moodnya kakak kembali. Ya, karena kakak itu sebenarnya tukang makan guys, jadi dikit-dikit makan. Jadi kalau kita mau mengembalikan moodnya kakak, kita harus ajak kakak makan. Sekarang kakak makan, ayo. Dikit aja, dikit. Ini mozzarella. Oh iya, enggak, jangan mozzarella. Kakak panggil Mas ya minta saus. Enak. Kan moodnya kakak kembali dengan hanya satu gigitan. Oke guys, semuanya kita makan dulu yuk. Kita makan dulu ya.
Dadah. Lomba siapa duluan habis. Lanjutin Pak. Belum. Enak videonya. Lama-lama. Kan saya bilang juga apa Sebenarnya saya lebih cepat, cuman karena saya pakai behel jadi masih sakit. Ayo sini. Makan. Ayo guys, sini makan guys. Oke guys, jadi kita sudah ada di dalam mobil lagi. Kita mau balik ke kantor. Gimana? Seru nggak? Seru Kak, seru dan ya cukup mewek juga. Ya itulah cerita kenapa si Vika bisa masuk ke Kedas Beauty. Dan Kak, kan kemarin pas saya antar kue itu ke rumahnya Vika, kan dia pergi, tapi dia perginya naik motor sekarang. Naik motor? Naik motor sendiri. Kok bisa? Nggak tahu. kemarin itu Agak gerimis ya. Gerimis, dia naik motor sendiri. Ya ampun, kasihan Vika. Biasanya dia dapat fasilitas dari kantor toh, kemana-mana. Atau begini saja, kamu antarkan saya mobil Civic pribadiku ke tempatnya Vika. Tapi kan Vika nggak bisa bawa mobil, biasanya diantar. Iya, masalah bawa mobil kan ada Roni. Roni kan Iya. bisa ke sana dia Bisa antar diantar jemput si Roni. Vika. Yang penting kamu antarkan dulu tuh mobil supaya dia tidak kepanasan, tidak kehujanan kemana-mana. Iya Kak. Kasihan juga dia. Nanti habis pulang ini kita langsung antar ke rumah Vika. Roni, nanti kalau misalnya Vika telepon atau butuh kamu jemput dia ke sana ya? Oke, siap. Masa sih hujan-hujan gitu dia pergi? Gerimis kemarin dia pergi. Kayak kita kaget juga. Maksudnya urusan apa sih seurusan itu dia sering ini? sampai ke Kendati dia Mungkin ada keluarganya situ yang datang. Iya, nggak tahu. Ya yang penting nanti sebentar habis ini kamu antarkan langsung sih mobil ke sana. Iya Kak. Siap. Oke guys, kita mau lanjut dulu perjalanan kita ke kantor. Oke guys, sekarang kita mau ke rumahnya Vika, mau antar mobil. Kapain nanti bawa mobil satu ya, supaya kita pulang ada kendaraan juga. Oke guys, kita sudah sampai di rumah Vika. Kita mau antar mobil ini ke Vika dan kalian ikutin terus ya. Oke guys, semoga aja Vika ada. Kak Vika, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sinta, Dewi jangan bilang lagi kamu kemarin mau ajak saya balik ke kantor. Di ujung pertemuan ini Saya butuh istirahat juga, saya butuh happy. Kakak ini, kalau kakak butuh driver, kata Kacan, hubungi saja Roni. jika inilah yang terakhir kalinya. Sudah, kita pamit ya, kita buru-buru. Apa kita banyak kerjaan juga? Ya, kita pamit Kak. Inilah akhir cerita kita. Oke guys, vlog hari ini sampai sini dulu. Ya udah, kita nggak apa-apa, kita maklumi. Mungkin dia lagi butuh happy dulu. Kita nggak mau refresh. paksa Iya. juga. Dan kita di sini meminta dukungan untuk semuanya, untuk para fans Cafi, Kedas Beauty. Kita minta mohon sekali dukungannya biar Vika bisa cepat kembali. dan terus support dia, support kita semua di sini. Semoga kedepannya bisa kita sama-sama lagi guys, dan Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.